Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saya dengan Diana Zaini. Saya akan melanjutkan dari materi-materi sebelumnya. Oleh karena itu, saya akan paparkan berikutnya. Kita akan masuk ke materi mengenai konsiliasi. Apa itu konsiliasi? Konsiliasi atau conciliation itu hampir sama dengan mediasi, yaitu adanya digunakan pihak ketiga, ya, yang tidak hanya diselesaikan dengan sengketanya penyelesaian dengan para pihak saja, tapi digunakan pihak ketiga, yaitu disebut dengan konsiliator yang bersifat netral dan tidak berpihak. Hanya saja bedanya dengan mediator bahwa konsiliator ini ya tugasnya hanya sebagai pihak fasilitator saja untuk melakukan komunikasi di antara para pihak yang bersengketa sehingga dapat menemukan pemecahan masalah oleh para pihak itu sendiri. Jadi pihak-pihak konsiliator hanya melakukan tindakan seperti mengatur waktu atau schedule dan di mana tempat pertemuan dilakukan oleh para pihak, kemudian mengarahkan subjek pembicaraan, kemudian membawa pesan dari satu pihak kepada pihak yang lain jika pesan tersebut tidak mungkin disampaikan langsung atau tidak mau bertemu muka secara langsung. Nah, selanjutnya pihak mediator juga melakukan hal-hal yang dilakukan oleh konsiliator, akan tetapi juga melakukan hal-hal yang lebih jauh dari itu, karena pihak mediator dapat juga menyarankan untuk way out atau jalan keluar dari penyelesaian sengketa, atau misalnya pembuatan proposal untuk penyelesaian sengketa yang bersangkutan. Akan tetapi dari pihak konsiliator ini tidak diberikan kewenangan. Jadi kewenangan konsiliator itu hanya sebagai pihak fasilitator. Dia tidak punya kewenangan untuk mengusulkan bagaimana penyelesaian sengketa yang diselesaikan oleh para pihak dengan menghasilkan win-win solution. Jadi hanya sebatas fasilitator saja. Ini bedanya dengan mediator dan antara mediator dengan konsiliator. Ya. Jadi kalau kita simpulkan, fungsi mediator berwenang untuk mengusulkan solusi penyelesaian sengketa, akan tetapi kedua-duanya tidak berwenang untuk tetap memutuskan perkara. Dalam hal proses konsiliasi dan mediasi, keputusan dan persetujuan terhadap keputusan perkara tetap terletak penuh di tangan para pihak yang bersengketa itu sendiri. Hanya bedanya tadi saya sudah katakan, kalau mediator dia boleh mengajukan proposal untuk mendesain penyelesaian sengketa, tapi kalau konsiliator tidak dibenarkan atau tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Ya. Nah, untuk proses konsiliasi ini sebenarnya di Jepang itu ada beberapa model konsiliasi yang berkembang secara historis, yaitu yang pertama konsiliasi original yang berupa Tokugawa, terdiri dari Atsukai dan Naisai. Kalau yang kedua konsiliasi informal yang disebut dengan Sotei, dan adanya kompromi dalam bentuk Wakai. Nah, di dalam proses berikutnya yang sifatnya juga non-litigasi, tetapi ini jarang dimasukkan dalam proses non-litigasi, akan tetapi dalam prakteknya ini sering digunakan, yaitu fact finding atau pencari fakta. Fact finding atau pencari fakta ini bisa bersifat pencari fakta tunggal, tim pencari fakta sepihak, tim pencari fakta gabungan, dan tim pencari fakta tripartit. Yang sifatnya pencari fakta ini tidak mengikat atau not binding dan dengan arbitrase adversary. Ya, jadi pencari fakta ini tidak mengikat dan dia tidak bisa memutus bahwa ini bersalah atau tidak. Ini tidak. Ya, fact finding ini hanya tugasnya yang pertama mengumpulkan fakta, kemudian memverifikasi fakta, menginterpretasikan fakta, kemudian melakukan wawancara dengan pihak-pihak, melakukan hearing dengan pihak-pihak, menarik kesimpulan tertentu, dan memberikan rekomendasi serta mempublish atau mempublikasi hasil rekomendasi. Jadi tujuannya untuk memperbaiki ya kesalahan-kesalahan yang ditemukan di dalam melakukan pencari fakta. Ya, nah jadi dia tugasnya sebenarnya pada satu kondisi untuk mempressure atau melakukan penekanan pada pihak-pihak yang memang tidak memberikan satu keadilan dalam masyarakat, ya. Dan biasanya pencari fakta ini dianggap memiliki kemampuan yang profesional, berkualitas, dan dia harus bersifat netral serta berpengalaman dalam bidangnya. Misalnya, kalau pencari fakta atau fact finding ini di Indonesia seperti contohnya Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak atau Perlindungan Anak ini dia tidak berhak untuk memberikan sidang pengadilan bahwa dia harus ini adalah bersalah atau tidak, tetapi dia hanya pada akhirnya memberikan penekanan kepada pihak-pihak tertentu hasil dari publikasi fakta yang dia temukan. Terima kasih, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.